Satu kaki timnas Indonesia sudah berada di babak 16 besar setelah mengalahkan Vietnam. Untuk memastikan langkah itu, timnas Indonesia harus melewati hadangan tim raksasa dunia yakni Jepang. Sekalipun hasil terburuk jika Indonesia harus kalah dari Jepang, asalkan tidak lebih dari 2 gol, maka Indonesia masih berpeluang lolos babak 16 besar, mengingat posisi sementara timnas Indonesia berada di urutan kedua klasemen 3 terbaik, tepat di bawah Bahrain. Dan di bawah Indonesia ada 2 negara, yakni Suriah dan Tajikistan. Kedua negara tersebut terus membayang-bayangi posisi serta langkah Indonesia. Jika Indonesia ingin memuluskan langkah di babak 16 besar, maka Indonesia cukup meraih hasil imbang kontra Jepang. Dengan hasil itu, tak akan mempengaruhi hasil pertandingan di grup lain. Jika di pertandingan Indonesia kontra Jepang nanti, bila Indonesia mampu memperagakan permainan rapi dan kompak, high pressing dari awal hingga akhir, bukan tidak mungkin, Jepang juga akan kewalahan dan tentu akan banyak melakukan kesalahan sendiri. Mengetahui Jepang langsung akan keluar membombardir Indonesia sejak menit awal. Justru hal itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan serangan balik. Namun jika Indonesia tidak mampu memanfaatkan serangan balik secara efektif, bukan tidak mungkin, Jepang justru balik menyerang, mengingat serangan Jepang begitu berbahaya. Pertanyaannya, mampukah Indonesia meredam serangan Jepang, dan mampukah Indonesia melakukan serangan balik secara efektif? Di pertandingan nanti, tempo permainan diperkirakan akan tinggi. Siapa yang bisa mempertahankan fokus dan kerja tim yang baik? Tentu dialah yang berpeluang besar merebut kemenangan. Indonesia, bro, is ahead of schedule. They are doing incredible. They get this 1-0 victory against Vietnam, proving that they are far, far and away from being the worst team at this tournament. This team has players, this team has a great coach, and this team is developing at such a young age. The youngest team in this tournament, and I mean that as a compliment. I mean that as something that's a great sign of the development they're trying to do at the foundational level for this program and for this country. Indonesia proved me wrong here with this result over what I thought would be a feisty Vietnam team, basically dominating them and proving to be the better team here. And I want to give them credit because I love how they're utilizing the AFC Asian Cup as a stage to give these young players a chance to develop and to show their talents. Bonus yang dijanjikan Ketua PSSI sudah dipersiapkan usai mengalahkan Vietnam. Bonus itu akan ditambah dengan nominal yang jauh lebih besar jika Indonesia mampu membungkam mulut besar Jepang. Sejak dari awal Jepang tidak menganggap Indonesia itu ada. Sebelum berlangsungnya Piala Asia, mereka menganggap Indonesia hanya tim pelengkap tanpa bekal. Namun setelah melihat permainan Indonesia saat bersua Irak, Jepang sempat terkejut. Dengan memperagakan pertahanan dan serangan yang berkualitas, mereka dibuat heran. Pasalnya, Jepang menyimak jalannya pertandingan antara Irak kontra Indonesia. Hal itu dilakukan bukan untuk mengetahui kekuatan Indonesia, namun untuk mempelajari permainan Irak yang dianggap tim yang perlu diwaspadai. Namun setelah melihat pertarungan sengit kedua tim tersebut, pelatih Jepang terkejut dengan permainan berkelas Indonesia. Seketika itu, Jepang baru menyadari, ternyata grup D merupakan grup neraka, yang semua tim mampu saling mematikan. Terlepas dari hasil skor 3-1 Irak versus Indonesia, Jepang mengetahui, jika gol haram kedua Irak, mengubah segalanya, dan jika saja, gol itu tidak disahkan, kemungkinan Indonesia akan bermain imbang kontra Irak. Gambaran permainan Irak yang mampu mengejutkan Jepang. Ternyata tim sekelas Indonesia bisa mengimbangi tim yang mengalahkannya dengan skor 2-1. Diperkuat oleh permainan Indonesia saat bentrok kontra Vietnam, tim sekelas Vietnam yang sulit dikalahkan, perlu kerja keras dan fokus tinggi agar dapat mengalahkannya. Namun Indonesia bisa dengan mudah mengurung Vietnam di babak pertama. Bahkan Indonesia memaksa Vietnam harus bertahan dengan permainan Spartan high pressing dengan tempo tinggi. Permainan sulit seperti itu hanya bisa dilakukan oleh tim berkelas, yang dibekali pengalaman di ajang besar seperti Piala Asia bahkan Piala Dunia. Didepaknya Vietnam oleh Indonesia, sedianya Indonesia hanya diremehkan. Kini Jepang harus fokus jelang menghadapi Indonesia.
Terbukti, pelatih Jepang sempat mengatakan, pertandingan belum usai, masih ada laga menghadapi Indonesia, fokus kami saat ini menghadapi Indonesia. Pernyataan itu berbanding terbalik dari sebelumnya. Sehebat-hebatnya sebuah tim, juga memiliki kelemahan, dan salah satu kelemahan Jepang ada di bola udara. Hal itu sudah terbukti di dua laga sebelumnya, Jepang kontra Irak dan Vietnam. Selain memanfaatkan peluang sekecil apapun itu, high pressing harus dilakukan, karena dengan permainan high pressing dan tempo yang cepat, tidak jarang para pemain Jepang juga sering melakukan passing error, dan melakukan kesalahan sendiri, bahkan blunder. Dengan begitu, para pemain tidak diberi kesempatan untuk berpikir dan mengembangkan pola permainannya. Jika kita riset mengambil benang merahnya, saat Indonesia melawan Irak, permainan di babak pertama relatif berimbang. Gol-gol Irak sendiri disebabkan beberapa pemain Indonesia yang kehilangan bola. Kesalahan itu dimanfaatkan Irak hingga menjadi gol. Terlepas karena kesalahan sendiri, sebetulnya Irak kesulitan menciptakan peluang melalui skema permainannya. Di laga kedua, dari segi permainan, Indonesia jelas tidak kalah dari Irak. Namun coba lihat apa yang terjadi, Irak justru mempermalukan Jepang dengan skor 2-1. Artinya, sangat mungkin Indonesia dapat mengalahkan tim raksasa dunia tersebut. Toh tidak ada jaminan Jepang bisa mengalahkan Indonesia. Kunci kemenangan melumat Jepang, fisik yang prima, main ngotot, ngeyel, agresif dengan high pressing yang ketat. Maka bisa dipastikan, Jepang bakal kewalahan, dan tentu berpotensi melakukan error. Jika sudah error, disitulah peluang tercipta. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan semua berita serta jadwal pertandingan terbaru Timnas Indonesia.